Budi Raharjo MPD. Yang kami hormati Wali Pengurus Komplek Cipinang Indah, Jakarta, Ibu Emma P. Balubut, SPAAIK. Yang kami hormati perwakilan Yayasan BPK Penabur Jakarta, Bapak Gatot Raharjo, selaku Deputi Direktur Pelaksana 2. Yang kami hormati Kepala SMAK 7 Penabur Jakarta, Bapak Hendro S. Luman Raja, MPD. Yang kami hormati Kepala SDK 4 Penabur Jakarta, Ibu Susanti Magdalena MPD. Dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9. Kami mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas karunia-Nya kita dapat memulai ibadah pengucapan syukur dan purnawiyata SMPK 5 Penabur Jakarta Angkatan 26 tahun pelajaran 2022-2023. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu, para undangan dan orang tua siswa kelas 9 berkenan berdiri. Bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi masuk Panji-Panji diikuti pelayan ibadah pimpinan SMPK 5 Penabur Jakarta beserta Dewan Guru dan seluruh siswa kelas 9 Angkatan 26 SMPK 5 Penabur Jakarta. Semakin menyatukan dan membulatkan tekad setiap jajaran di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk mendorong dan memberikan semangat pertumbuhan bagi kemajuan bangsa berlandaskan Pancasila. BPK Penabur Jakarta sebagai lembaga pendidikan Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Dalam perjalanan 3 tahun yang telah ditempuh, penyertaan Tuhan melalui firman-Nya menjadi sumber kekuatan utama. Demikian pula hari ini, firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Ibu Pendeta Melani Ayu, STH MPD, Kepala SMPK 5 Penabur Jakarta, Ibu Ritawati SDMM, bersama para wakil kepala SMPK 5 Penabur Jakarta, beserta Dewan Guru memasuki ruangan. Diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMPK 5 Penabur
terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan, dipimpin oleh Ibu Ari Respati. Kelas 9B dengan jumlah siswa 27 orang, terdiri atas 13 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan, dipimpin oleh Bapak Joshua Mikael Erikson. Kelas 9C dengan jumlah siswa 28 orang, terdiri atas 16 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan, dipimpin oleh Ibu Ikatia Febrianti Isnani. Kelas 9D dengan jumlah siswa 28 orang, terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan, dipimpin oleh Ibu Deborah Sitompul. Kelas 9E dengan jumlah siswa 27 orang, terdiri atas 17 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan, dipimpin oleh Ibu Dwi Rusmini Budi Wahyuni. Kelas 9F dengan jumlah siswa 27 orang, terdiri atas 16 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan, dipimpin oleh Ibu Roma Uli. Ibadah, mari kita bersatu. Satu dulu dimulai. Bersama dengan pemazmur, marilah kita meninggikan dan menaikkan syukur bagi Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Supaya isi dunia mendengarkannya.
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Marilah berdoa kepada Allah. Allah yang penuh kasih, hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami membawa segenap rasa syukur yang kami miliki atas pencapaian yang telah kami raih di hari ini. Kami menyadari bahwa segala usaha yang kami lakukan tidak lepas dari peranan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang membimbing kami, menuntun di saat kami hampir hilang arah dan menerangi jalan kami di saat kami tersesat. Sebagai rasa syukur kami, biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang hidup dan memuliakan nama-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan doa kami. Kita yakin bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan yang lebih indah dari itu, semua adalah Sang Maha Kuasa memiliki dan mencintai kita. Mari percayakan langkah dan usaha kita dalam rancangan kasih. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama di hari yang bahagia ini kita boleh tunduk di hadapan Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada hari ini adalah hari yang berbahagia ketika kami boleh menyaksikan putra-putri dari keluarga kami yang boleh menyelesaikan studinya di jenjang SMP. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang senantiasa menuntun dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, hingga boleh sampai pada hari ini. Karena itu biarlah firman-Mu yang boleh menerangi kami ketika kami mau melangkah ke hari esok, ke masa depan. Kami membutuhkan terang cahaya firman-Mu yang boleh menerangi langkah kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sedia untuk mendengar, dan mampukan kami juga untuk melakukan firman-Mu. Karena itu beracaralah di dalam kami, meliputi kami juga melalui hamba-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia
meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dan saya akan membacakan satu nas dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memelihara firman dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di sekolah ini. Kita bersyukur bahwa ini adalah akhir dari rangkaian studi anak-anak kita di kelas SMPK 5. Ini wajahnya tegang semua ya. Coba senyum, wah gak kelihatan senyumnya ya, karena pakai masker semua. Tapi saya bersyukur, senang Kak? Siswa dari kelas 9A sampai 9F? Waduh, senangnya cuma 10 orang kayaknya ya. Coba semuanya bahagia Kak? Orang tuanya? Sebelah kanan doang yang kedengeran, sebelah kiri sama belakang gak kedengeran ya. Mudah-mudahan bahagianya betul-betul dirasakan di dalam hati ya, tidak usah terucapkan. Saudara, hari ini tema kita adalah merajut masa bersama dengan Tuhan. Bicara soal masa depan, ya. Masa depan itu mulai dari besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau
sampai 10 tahun lagi, siapa yang tahu masa depan? Ya, beberapa menit kemudian pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nobody knows. Tidak ada seorang pun yang tahu akan masa depan. Hanya Tuhan yang tahu. Kita bisa meramal, kita bisa memprediksi, kita bisa berhitung-hitung, kita bisa merencanakan sesuatu untuk masa depan. Tapi kita betul-betul tidak tahu apa yang akan terjadi. Pasti harapannya masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Pasti harapannya kita akan mendapatkan segala macam keindahan, kebaikan, kesuksesan, keberhasilan untuk masa depan. Semua orang pasti punya harapan yang sama. Tapi sekali lagi, tidak ada yang tahu akan masa depan. Kita cuma bisa merencanakan, memprediksi. Sama seperti ketika tahun misalnya 2019, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020, 2021 sampai tahun ini. Ketika pandemi terjadi, waktu kita nonton di 2019 akhir, kita nonton di TV itu terjadi di Wuhan, China. Tapi kita tidak menyangka bahwa itu juga sudah mulai terjadi di Indonesia di awal tahun 2020. Dan kita semua merasakannya, kita semua mengalaminya. Studi yang tidak bisa harus ke sekolah tapi online saja, bekerja juga secara online dan sebagainya. Pengalaman kita di masa lalu sampai tahun ini, kita masih bermasker ya pada umumnya, mau menunjukkan kepada kita ini sesuatu yang sudah kita alami, yang tidak kita prediksi di tahun-tahun sebelumnya. Karena itu bicara tentang masa depan. Sebagai manusia, sebagai pribadi, sebagai keluarga, kita boleh bermimpi, kita boleh punya cita-cita setinggi langit, harus bahkan. Yang belum punya cita-cita harus sungguh-sungguh fokus, saya mau kemana? Karena 3 tahun itu sangat singkat, ya. Sebentar lagi sudah masuk SMA dan 3 tahun itu sangat singkat. Dari sekarang harus tahu saya mau kemana, saya mau jadi apa. 10 tahun lagi saya ada di mana dan saya sedang mengerjakan apa. Itu mulai dari sekarang betul-betul harus dipikirkan, harus dibayangkan. Dan saya yakin SMPK BPK Penabur pasti punya cita-cita. Lulusan BPK Penabur harus punya harapan yang setinggi-tingginya. Saudara, janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Siapapun kita, dari keluarga apapun kita, cita-citanya seperti apapun, Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Sebab yang Tuhan miliki untuk setiap kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan saudara-saudara, ini menjadi penting. Tuhan tidak mengatakan rancangan kesuksesan dan keberhasilan, tapi dikatakan rancangan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu paling penting. Kita sudah mengalami pandemi dan kita pernah berada dalam situasi yang mungkin sangat sulit. Dan satu hal yang penting dalam situasi-situasi sulit, bukan hanya keberhasilan, keuntungan, kekayaan, tapi apa? Damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kita, yang membuat kita bisa bertahan, yang membuat kita terus melangkah, yang membuat kita bisa menjalani kehidupan seberat apapun. Karena itu rancangan damai sejahtera menjadi rancangan yang penting yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Kalau kita mau mengalami rancangan damai sejahtera yang Tuhan janjikan, ada syaratnya. Yang pertama, dalam Amsal 3 dikatakan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Saudara-saudara, saya pakai kalung sarung ya. Kalung, sesuatu yang saya pakai pada kalung saya ini, sesuatu ini bisa hilang, bisa putus,
Entah bagaimana bisa jatuh dan kemudian hilang. Karena itu firman Tuhan dalam Amsal 3 mengatakan, janganlah kasih setia meninggalkan kau, boleh dikalungkan pada lehermu supaya kau ingat, tapi terutama tuliskan pada loh hati. Saya yakin para guru sudah luar biasa mendidik para siswa selama 3 tahun di SMPK. Mungkin kalau yang SD bisa ditambah jadi 9 tahun, ya. BPK Penabur memberikan nilai-nilai Kristiani yang luar biasa dengan karakter-karakter base-nya. Mau meninggalkan, mau menitipkan, mau mengukir kasih dan kesetiaan dari para siswa. Dan karena itu jangan hilangkan, jangan lupakan, jangan abaikan, tapi kalungkan itu, ingat terus, atau bahkan tulis pada loh hatimu, sebab di hati itu akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan, akan menjadi satu rema yang terus-menerus dibawa sepanjang kehidupanmu. Kapanpun, dimanapun kalau kau berada, itu akan menjadi sesuatu yang kau ingat selalu. Dan yang kedua, Amsal mengatakan kalau kau mau memiliki rancangan damai sejahtera dari Tuhan, syarat yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita boleh punya ilmu yang semakin lama semakin tinggi, semakin banyak, semakin luas. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa bergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri, pengetahuan kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan percaya kepada Tuhan. Percaya itu berarti mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu masa depan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan ada di hadapan kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Hanya Tuhan yang tahu rancangan yang tepat untuk setiap anak-anak dalam menjalani masa depan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk janji-janji Tuhan yang Kau nyatakan melalui firman. Kami merindukan ya Tuhan, kami boleh mengalami janji-janji-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh merasakannya ketika Tuhan meluruskan jalan kami, ketika Tuhan menyatakan rancangan-rancangan yang indah dalam hidup anak-anak kami, rancangan damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap siswa yang pada hari ini boleh bersuka cita karena mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik, kelulusan 100%. Dan biarlah ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala rencana, segala harapan, segala cita-cita, bukan sekedar masuk ke jenjang yang lebih tinggi, tapi cita-cita besar dalam kehidupan mereka yang harus mereka mulai dari sekarang ini. Karena itu Tuhan, biarlah Kau boleh campur tangan dalam segala rencana-rencana mereka, agar mereka boleh berjalan di jalan-Mu dan menemukan kebaikan, keindahan yang Tuhan sediakan. Karena itu kami menyerahkan juga para orang tua yang mendampingi, yang menuntun, yang sungguh-sungguh mensupport dan mendukung anak-anaknya untuk boleh meraih masa depan yang indah. Biarlah Tuhan anugerahkan hikmat, Tuhan anugerahkan kepada para orang tua hati yang senantiasa menyerahkannya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam masa depan anak-anak mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kecukupan dalam segala sesuatu, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan sungguh memegang tangan mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Kami juga mau menyerahkan para guru yang sudah begitu bekerja keras, mendidik, menuntun, mendorong anak-anak untuk boleh meraih prestasi yang terbaik. Biarlah Tuhan juga boleh berkati, mulai dari kepala sekolah, Ibu Rita, dan para guru, para wali kelas, dan juga karyawan. Tuhan berkati segala jerih lelah mereka. Biarlah mereka boleh bersuka cita ketika melihat anak-anak didik mereka boleh lulus dan boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kami serahkan juga pengurus Yayasan BPK Penabur di dalam bekerja keras untuk terus meningkatkan pendidikan di BPK Penabur. Biarlah Tuhan berkati dalam segala upaya-upayanya. BPK Penabur boleh menjadi alat Tuhan di tengah bangsa dan negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk melahirkan generasi-generasi pemimpin masa depan yang akan berkarya, yang akan mempengaruhi bangsa dan negara ini boleh menjadi keindahan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saat mengalami kerapuhan, ingatlah. Ingatlah selalu, Allah senantiasa menggenggam dan menggandeng tangan umat ciptaannya. Allah juga tidak akan membiarkanmu menapaki jalan hidup sendirian, sebab Ia selalu beserta. Amin. Kita akan masuk dalam acara Purnawiyata. Hadirin dipersilakan berdiri. Dengan sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengucapkan visi dan misi BPK Penabur, dilanjutkan menyanyikan lagu Mars BPK Penabur Jakarta dengan tangan kanan dikepal disilangkan di depan dada, kemudian mengucapkan visi dan misi SMPK 5 Penabur Jakarta. Marilah
5 Penabur, Jakarta. Visi, menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan berkarakter Kristiani, unggul, terampil, berjiwa sosial melalui pendidikan dan pengajaran bermutu. Misi, mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mencapai prestasi melalui pembelajaran aktif, kreatif, inovatif berdasarkan nilai-nilai Kristen. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi, kita akan mendengarkan pengumuman kelulusan yang akan disampaikan oleh Kepala SMPK 5 Penabur, Jakarta, Ibu Ritawanti, STMM. Yang terhormat kepada Ibu Pendeta Melani dari GKI Agus Salim, kebetulan memang Ibu Pendeta di sini masih banyak kegiatan, jadi sudah pamit. Dan kepada Pak Budi Harjo sebagai pengawas dari SMPK 5, terima kasih Pak untuk kehadirannya. Kepada Ibu Emma sebagai wali pengurus Kompleks Cipinang, terima kasih untuk kehadirannya. Kepada Bapak Doni juga dari Sekretariat BPK Penabur Jakarta, terima kasih untuk kehadirannya. Kepada Bapak Ibu orang tua yang saya jarang temui ya secara onsite ya, kita sering ketemunya online. Mungkin onsite itu waktu di pengambilan rapor mid semester ya. Saat itu kita ada sosialisasi tentang sex education, itu nggak diberikan masalah waktu itu orang tua kelas 9 ya. Selebihnya kita ada pertemuan orang tua tapi hanya online saja ya. Dan terutama untuk anak-anakku ya yang setahun ini onsite gitu ya, yang cakepnya akhirnya keluar, cantiknya juga akhirnya ketahuan gitu ya. Dan semua terima kasih untuk kehadirannya. Salam dalam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kasih dan anugerahnya sehingga kita bisa bersama-sama secara onsite, bukan lagi online ya, secara onsite mengikuti kebaktian syukur kelulusan kelas 9 ini. Sudah lama kita tidak berjumpa, terutama untuk orang tua, tapi kalau untuk anak-anak kelas 9 ya udah hampir sebulan ya kayaknya ya. Setelah ujian praktek selesai, anak-anak mulai banyak beraktivitas di rumah ya. Semoga hari ini adalah hari yang ditunggu untuk anak-anak sekalian dan bisa menjadikan momen yang tidak terlupakan. Terima kasih untuk para siswa ya yang sudah begitu banyak konsentrasi di dalam pelajaran ya, fokus ya. Saya bersyukur apa ya, di semester kedua itu masalah di kelas 9 itu makin landai karena saya tahu para siswa itu makin punya tanggung jawab, makin mandiri, makin tanggung jawab untuk dirinya sendiri gitu, makin tahu apa yang dia mau, apa yang dia perlukan. Terima kasih untuk itu. Terima kasih ya untuk kerjasama kamu selama kamu bersekolah di SMPK 5. Saya dan para guru bangga terhadap kalian, dan saya juga mewakili para guru juga mengucapkan maaf sebesar-besarnya ketika kami mungkin dari kamu kelas 7, kelas 8, kelas 9, saya tahu saya dan guru-guru kadang-kadang mungkin mengucapkan hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian. Mungkin kami berkata-kata agak keras terhadap kalian, menegur mungkin sepertinya kok kayaknya dalam banget gitu ya, seperti itu. Tapi semua anak-anak di sini diperlakukan sama seperti anak kami sendiri. Jadi kami ingin kalian semua itu juga tahu ya, mana yang benar, mana yang salah. Makin hari makin mandiri, makin rajin, makin bertanggung jawab, dan yang paling penting makin takut akan Tuhan ya. Ketika kalian mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kalian ya, pasti Tuhan itu akan membukakan jalan ya. Walaupun nanti ke depannya kalian gak akan ketemu lagi dengan guru-guru di sini, tapi kalian ingat Tuhan akan menjaga kamu, menjaga orang tua kamu, dan menjaga guru-guru kamu, adik kelas kamu. Dan biarlah setiap anak yang lulus dari SMPK 5 bisa menjadi berkat ya, menjadi berkat untuk sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Dan terima kasih untuk itu, saya bersyukur bahwa para siswa kelas 9 tahun ajaran 2022 dan 2023
dengan jumlah 171 siswa lulus 100%. Sudah dilewati oleh anak-anak kita, dan saya mengharapkan nanti setelah hari ini, walaupun kita bertemu di tempat lain, kita masih tetap mempunyai ikatan keluarga yang harmonis gitu ya, karena bagaimanapun juga tidak ada yang namanya bekas murid, tidak ada, atau mantan murid, mantan guru, itu nggak ada. Yang ada itu selalu oh dia pernah menjadi murid saya, dia pernah menjadi guru saya ketika saya bersekolah di SMPK 5 gitu ya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu guru yang hari ini juga sudah menyiapkan begitu baik acara ini, dan terutama untuk Bapak Ibu guru yang sudah mendidik anak-anak kita dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Keberhasilan hari ini bukan karena hanya guru-guru kelas 9 saja, tapi untuk seluruh guru, seluruh warga SMPK 5 yang berusaha keras supaya hari ini anak-anak kita bisa lulus 100%. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada adik-adik kelas ya yang hari ini juga sudah tampil cakep-cakep ya semua, dari tadi yang nari, yang membantu kita menjadi singer. Ini juga karena adik-adik kelas kalian juga mendukung kakak-kakak kelas ya, supaya nanti kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan menjadikan hari ini kenangan yang terindah. Saya mengharapkan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya. Ya, saya kalau ketemu sama orang tua, banyak orang tua yang memberikan begitu banyak masukan untuk kemajuan sekolah kami, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena saya percaya kita ini satu keluarga. Jadi yang diberikan oleh orang tua itu adalah saran untuk kemajuan sekolah, supaya sekolah SMPK 5 makin hari bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita di sini. Saya juga mewakili guru-guru dan teman-teman semua mengucapkan maaf sebesar-besarnya kepada orang tua jika selama 3 tahun anak Bapak Ibu mungkin tidak terlayani dengan baik, atau mungkin di antara kami guru-guru dan juga saya mungkin ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru juga berkata-kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf untuk itu. Kedepannya semoga kita semua masih bisa menjalin silaturahmi ya di bawah kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat jalan anak-anakku sekalian, selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi ya, masuk ke jenjang SMA, dan saya yakin kasih damai sejahtera bagi kita semua hanya dari Tuhan Yesus kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.